menerima semua takdir yang engkau. Dia adalah takdir terbaikku. Banyak orang mengenalku sebagai janda. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana sakitnya hidup yang kujalani. Malam itu, sambil duduk sendirian di kamar kecilku, aku kembali mengingat perjalanan panjang hidupku. Perjalanan yang membawaku jauh dari tanah kelahiran, sampai ke negeri Arab yang asing tapi penuh takdir. Aku masih ingat jelas hari ketika aku memutuskan untuk pergi bekerja ke luar negeri. Rasanya seperti mematahkan separuh jiwaku. Anakku yang masih kecil kupeluk erat, terlalu erat sampai dia menangis. Ia belum mengerti apa-apa, belum tahu bahwa ibunya harus meninggalkannya demi masa depan. Tapi aku tahu, kalau aku tetap di desa, aku tidak akan mampu memberi dia apapun. Aku hanya janda yang ditinggalkan suami tanpa penjelasan. Orang-orang memandangku dengan kasihan, sebagian lagi dengan hinaan yang tidak pernah aku minta. Hari keberangkatan itu, aku menahan segala rasa. Ketika pesawat terbang, aku menutup wajah dengan kerudungku, berusaha menyembunyikan air mata yang tidak mau berhenti. Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu, bisikku pelan. Saat pertama kali menginjak tanah Arab, aku seperti dihantam kenyataan baru. Udara panas, bahasa tak kupahami, wajah-wajah asing yang sama sekali tidak mengenal lelah memandangku seolah aku tidak punya ruang di tempat itu. Tetapi aku tetap mencoba tersenyum, meyakinkan diriku bahwa aku perempuan kuat. Aku harus bertahan, apapun yang terjadi. Hari-hari awal bekerja sangat melelahkan. Aku ditempatkan di rumah majikan pertama yang besar, tapi dingin seperti tidak ada kehidupan. Ibu majikanku orangnya keras, suaranya lantang, selalu membentak, meski aku tidak salah apa-apa. Aku bekerja dari sebelum matahari terbit hingga jauh malam. Kadang aku makan sambil berdiri di dapur, kadang tidak makan sama sekali. Tapi aku selalu menahan diri, aku tidak mau membuat masalah. Aku hanya ingin bekerja dan mengirim uang untuk anakku. Di malam-malam sepi itu, aku sering menangis diam-diam. Gusti, kuatkan aku, ucapku sambil menahan suara agar tidak terdengar siapapun. Aku tidak boleh lemah, aku tidak boleh pulang sebagai kegagalan. Semakin lama di rumah itu, semakin aku merasakan ketidaknyamanan. Bukan hanya karena pekerjaan yang tidak kenal waktu, tapi juga karena tatapan para tetangga yang aneh. Mereka sering berbisik setiap aku keluar rumah. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi tatapan mereka menusuk seperti jarum. Sampai suatu hari, aku baru benar-benar mengerti. Seorang tetangga yang baik hati membisikkan sesuatu padaku dalam bahasa yang terbata-bata agar aku mengerti. Mereka bilang kamu simpanan majikan. Aku terdiam, napasku seakan tertahan di tenggorokan. Aku tidak percaya. Untuk apa aku menjadi simpanan majikan? Majikanku sendiri bahkan jarang pulang, dan ketika pulang pun hampir tidak pernah berbicara denganku selain soal pekerjaan. Malam itu aku menangis lebih lama dari biasanya. Bagaimana bisa orang-orang dengan mudah melempar fitnah seperti itu kepada perempuan perantauan sepertiku? Aku hanya ingin bekerja dengan jujur, tapi dunia seolah tidak peduli dengan kebaikan. Orang hanya percaya apa yang ingin mereka percaya. Tidak cukup sampai di situ, entah bagaimana kabar itu sampai ke kampungku. Adikku mengirim pesan berisi suara ibu yang terisak-isak. "San, apa yang mereka bilang itu benar. Orang-orang kampung ngomong macam-macam tentang kamu." Hatiku remuk, lebih sakit dibandingkan dipukul, dibentak, atau diperlakukan tidak adil. Fitnah itu masuk ke kampung, menyebar seperti api yang membakar harga diriku habis-habisan. Aku merasa hancur, aku merasa tidak punya siapa-siapa, dan yang paling menyesakkan adalah tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan pembelaanku. Tidak ada yang mau percaya bahwa aku tidak melakukan apa-apun.
Majikan pertamaku akhirnya merasa tidak nyaman karena gosip itu, dan tanpa panjang lebar memutuskan memulangkanku ke kantor agen. "Kamu masalah di sini," katanya singkat. Padahal masalah itu bukan dariku, tapi fitnah orang yang bahkan tidak mengenalku. Di kantor agen, aku duduk terpaku menahan tangis. Aku merasa seperti perempuan paling malang di dunia. "Kenapa hidupku begini ya Allah?" bisikku sambil menutup wajah. Namun, tanpa aku sadari, air mata itu menjadi awal dari perjalanan baru yang mengubah seluruh hidupku. Perjalanan yang akan membawaku bertemu seseorang yang tak pernah aku duga. Seseorang yang kelak akan membuatku merasakan arti kebahagiaan yang selama ini tidak pernah aku rasakan. Tapi waktu itu, aku belum tahu apa-apa. Aku hanya tahu, aku harus bertahan. Aku harus tetap hidup. Dan disinilah curhatan kisahku benar-benar dimulai. Setelah dipulangkan dari rumah majikan pertama, aku duduk di kantor agen dengan hati yang seperti diremas-remas. Rasanya seperti aku dilempar keluar dari dunia yang bahkan sejak awal tidak pernah menerimaku. Aku menatap tembok putih kantor agen yang dingin, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi tidak, ini kenyataan pahit yang harus aku telan tanpa air. Petugas agen hanya melihatku sekilas. "Kamu istirahat dulu, nanti kami cari majikan baru," katanya singkat. Tidak ada rasa iba, tidak ada pertanyaan, apakah aku baik-baik saja. Seakan aku hanya barang yang rusak lalu dipindahkan ke tempat lain. Malam itu aku tidur di kasur tipis penuh debu bersama beberapa TKW lain yang menunggu penempatan. Beberapa dari mereka bertanya kenapa aku dipulangkan. Aku hanya tersenyum pahit. "Masalah kecil," jawabku singkat. Aku tidak sanggup menjelaskan. Rasanya membicarakannya saja membuat jantungku sesak. Tapi meski tidak bercerita, mereka bisa melihat sorot mataku yang hancur. Salah satu dari mereka, seorang perempuan asal Surabaya bernama Atik, memegang tanganku pelan. "Sabar San, kita semua di sini sama. Kadang orang luar negeri memang kejam, tapi Gusti itu adil, pasti ada gantinya." Aku mengangguk, meski belum yakin apakah hatiku cukup kuat untuk percaya. Hari-hari di kantor agen berjalan lambat, sepi, dan penuh kecemasan. Setiap pagi kami didatangi calon majikan dari Arab yang datang untuk memilih pekerja mereka. Rasanya seperti dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang langsung menolakku hanya karena aku janda. Ada yang menggeleng saat mendengar aku pernah dipulangkan. Di mata mereka, janda itu identik dengan masalah. Padahal mereka tidak tahu bahwa fitnah itu tidak benar sama sekali. Suatu malam, aku duduk di sudut ruangan sendirian, memeluk lutut sambil memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota Arab terlihat seperti bintang jauh yang tidak pernah bisa aku gapai. Aku bertanya pada diri sendiri berkali-kali, apa salahku sampai aku harus menjalani semua ini? Tapi jawaban itu tidak pernah datang. Beberapa hari kemudian, fitnah itu kembali muncul, kali ini lebih menyakitkan. Aku mendengar dua calon majikan membicarakanku dari balik rak berkas. Mereka tidak sadar aku sedang mendengarkan. Salah satu dari mereka berkata dengan bahasa Arab campur Inggris yang bisa kupahami sedikit. "Dia ini janda, katanya dia dekat dengan majikannya yang dulu, tidak baik dibawa ke rumahku." Aku tercekat. Aku ingin keluar dan teriak bahwa itu tidak benar, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Suara mereka seperti menghantam dadaku berkali-kali. Mereka tertawa kecil, seolah masa depanku hanya lelucon bagi mereka. Saat mereka pergi, aku jatuh terduduk. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Aku merasa benar-benar kotor, bukan karena apa yang kulakukan, tapi karena apa yang mereka percaya tentang diriku. Aku menutup wajah dengan kedua tangan sambil memohon pada Tuhan. "Tolong ya Allah, jangan biarkan fitnah ini mengubur hidupku." Beberapa menit kemudian seorang staf agen datang dan memanggil namaku. "Santi, ada majikan baru yang mau lihat kamu. Kamu siap?" Aku mengusap air mataku cepat-cepat. Aku berdiri dengan sisa tenaga yang masih ada. "Saya siap," jawabku, meski suara itu hampir tidak terdengar oleh telingaku sendiri.
Dalam hatiku, aku sudah pasrah. Kalau majikan itu tidak memilihku, mungkin aku akan lama terdampar di agen, atau lebih buruk, dipulangkan tanpa hasil, kembali ke kampung membawa malu. Ketika pintu dibuka, aku melihat seorang lelaki Arab berusia sekitar 50 tahun, berdiri dengan tenang. Tidak seperti calon majikan lain yang terburu-buru atau memandang dengan tatapan menghakimi, lelaki ini berbeda. Matanya teduh, wajahnya ramah, dan senyumnya tulus. Dia menatapku bukan seperti barang, tetapi seperti manusia. "Namamu Santi?" tanyanya dengan suara lembut yang mengejutkanku. "Iya, saya Santi, Tuan," jawabku sambil menunduk sopan. Dia mengangguk pelan lalu duduk. "Aku ingin pekerja yang jujur, tidak perlu sempurna. Aku hanya butuh seseorang yang mau bekerja dan menghargai rumahku." Aku mengangguk, masih gemetar. Aku takut kalau fitnah itu kembali menghantamku. Takut kalau dia sudah mendengar cerita buruk tentangku. Seakan membaca ketakutanku, lelaki itu berkata pelan, "Aku tidak peduli masa lalumu. Yang penting bagaimana kamu sekarang." Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Kata-kata itu seperti obat penawar yang sudah lama tidak pernah kurasakan. Namanya Fahd. Dan tanpa aku sadari, pertemuan sore itu menjadi titik balik hidupku. Titik yang perlahan membawa aku keluar dari gelapnya fitnah menuju cahaya yang tidak pernah aku bayangkan. Namun waktu itu, aku masih belum tahu. Yang aku tahu hanya satu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa mungkin masih ada harapan untukku. Hari ketika aku resmi dipindahkan ke rumah majikan baru, aku masih merasakan sisa-sisa ketakutan yang menusuk dada. Aku duduk di kursi depan kantor agen sambil memegang koper kecilku erat-erat. Di dalam koper itu hanya ada beberapa baju, foto anakku, dan sehelai mukena yang sudah mulai kusam. Itu saja harta yang kupunya. Tapi entah kenapa terasa berat, seolah aku membawa semua kesedihan yang menempel di hidupku. Sampai akhirnya, mobil milik Tuan Fahd berhenti di depan kantor. Sopirnya turun dan membuka pintu, lalu aku melihat sosok lelaki itu keluar dengan langkah yang tenang. Dia tersenyum kecil ke arahku. Senyum itu aneh sekali, bukan senyum menghakimi, bukan senyum memandang rendah. Senyum itu tulus. "Marhaban, Santi," sapanya pelan. "Ayo kita pulang." Pulang, kata itu menusuk hatiku. Sudah lama aku tidak merasakan rumah sebagai tempat pulang. Aku hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa gugup. Perjalanan menuju rumahnya terasa panjang. Aku duduk di kursi belakang, memandangi pemandangan gurun yang terbentang luas. Angin panas menerpa kaca mobil sehingga seolah semuanya bergetar. Di tengah kesunyian itu, aku tidak berhenti berdoa dalam hati. "Ya Allah, kalau ini memang jalanku, tolong mudahkan. Tapi kalau ini ujian lagi, kuatkan aku." Setibanya di rumahnya, aku terkejut. Rumah itu tidak sebesar rumah majikan pertamaku. Tidak mewah berlebihan, tapi rapi, bersih, hangat, seolah rumah itu punya jiwa. Tuan Fahd mempersilahkan aku masuk, dan dari dalam muncul aroma masakan yang tidak asing, aroma terong panggang. Tidak ada yang spesial, tapi entah mengapa aroma itu menenangkan. "Kamu lapar?" tanyanya. Aku terdiam. Sejak di agen, aku jarang makan, tapi aku sungkan menjawab. Aku hanya menunduk. Tuan Fahd tersenyum. "Jangan malu, di rumah ini kamu harus makan. Kalau kamu lapar, kamu bilang ya." Aku mengangguk perlahan, hatiku hangat. Sudah lama aku tidak mendengar seseorang memperlakukannya seperti itu. Hari pertama bekerja di rumah Tuan Fahd terasa sangat berbeda dari rumah majikan sebelumnya. Tuan Fahd sangat sopan. Setiap kali melewatiku, dia selalu berkata permisi atau syukran. Bahkan ketika dia ingin aku melakukan sesuatu, dia mengatakannya dengan sangat halus. "Santi, kalau kamu tidak keberatan, bisa kamu bersihkan ruang tamu, pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru."
Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, tidak ada ancaman. Aku merasa seperti seorang manusia. Siang hari, ketika aku sedang membersihkan dapur, tanpa sengaja aku melihat satu foto besar di ruang tamu. Foto seorang perempuan Arab berparas lembut. Aku mendekat perlahan, mencoba membaca tulisan Arab di bawahnya dengan pengetahuanku yang masih terbatas. Seingatku, tulisan itu berarti, "Untuk istriku, bidadari surga." Dadaku menegang sedikit. Ini pasti istri beliau, pikirku. Mungkin beliau sudah tiada. Saat aku menatap foto itu dengan rasa kasihan, tiba-tiba suara Tuan Fahd terdengar dari belakang. "Dia istriku. Sudah pergi 5 tahun yang lalu." Aku terkejut. "Maaf Tuan, saya tidak bermaksud." "Tidak apa-apa, Santi. Kamu boleh melihatnya," ucapnya pelan. "Dia perempuan baik, tapi takdir lebih dulu memanggilnya." Aku bisa merasakan kesedihan dalam suaranya. Kadang kesedihan itu tidak perlu dijelaskan. Ia terdengar sendiri. Hari-hari pun berjalan. Aku bekerja dengan hati-hati, takut mengecewakan. Tapi semakin hari, aku merasa lebih nyaman. Tuan Fahd sering mengajakku berbicara sambil makan malam. Dia bukan tipe majikan yang membiarkan pembantunya makan terpisah. Dia selalu mengajakku duduk sebentar setelah aku selesai bekerja. Awalnya aku canggung, tapi perlahan-lahan aku mulai merasa tenang. Suatu malam, kami makan hidangan yang dimasaknya sendiri, terong panggang dengan bumbu Arab yang harum. Aku tidak pernah mencicipi makanan seenak itu sebelumnya. "Kamu suka terong?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku menelan ludah. "Suka Tuan, enak sekali." Dia tertawa kecil. "Kamu panggil aku Fahd saja, tidak usah Tuan." Aku terkejut. "Tidak enak Tuan." Fahd." Dia tertawa lagi. "Tidak apa-apa, kamu bagian dari rumah ini sekarang." Bagian dari rumah ini. Kata itu membuat hatiku terasa aneh. Bahagia, tapi takut pada waktu yang sama. Takut terlalu nyaman, takut terlalu berharap. Malam itu, aku kembali ke kamar kecilku dengan dada yang hangat. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke Arab, aku tersenyum sendiri. Aku merasa mungkin aku tidak perlu menjalani hidup di sini dengan air mata terus-menerus. Tapi jauh di lubuk hati, aku masih bertanya, apakah ini semua hanya kebaikan sementara, atau ini awal dari sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan? Pertanyaan itu belum terjawab. Yang ku tahu hanya satu. Untuk pertama kalinya setelah lama tenggelam dalam fitnah dan penderitaan, aku merasakan secercah cahaya kecil. Cahaya yang berasal dari seorang duda Arab berumur 50 tahun yang entah bagaimana membuatku merasa aman. Dan aku tidak tahu bahwa cahaya kecil itu sebentar lagi akan menjadi sinar terang yang mengubah seluruh hidupku. Hari-hariku di rumah Fahd berjalan berbeda dari apapun yang pernah kualami. Tidak ada teriakan, tidak ada rasa takut, tidak ada tatapan merendahkan. Rumah itu sunyi, hanya ada suara langkahku dan suara periuk yang beradu ketika aku memasak atau membersihkan dapur. Tapi entah kenapa, kesunyian itu membuatku merasa damai. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman, Fahd keluar sambil membawa 2 cangkir teh panas. Ia melambai pelan ke arahku. "Santi, duduk sebentar. Kamu belum istirahat sejak tadi." Aku terkejut. Majikan mana yang menyuruh pembantunya istirahat? Namun aku menurut, duduk di bangku kecil di teras. Fahd menyerahkan secangkir teh padaku. Tanganku gemetar sedikit saat menerimanya. "Kamu takut aku?" tanyanya tiba-tiba, membuatku tersentak. "Tidak, hanya belum terbiasa, Fahd," jawabku lirih. Fahd mengangguk pelan. "Aku tidak ingin kamu takut. Kamu bekerja dengan baik, aku menghargai itu. Dan aku ingin kamu merasa aman di sini." Kata-katanya sederhana, tapi menusuk hatiku jauh lebih dalam dari yang ia kira. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari satu hal. Fahd sering menemaniku bekerja. Bukan mengawasi, bukan memerintah, tapi sekedar duduk di ruang tamu sambil membaca koran atau membuat catatan. Sesekali ia bertanya, "Santi, kamu capek?" Atau "Kamu sudah makan?" Aku menjawab seadanya, tapi di dalam hati, aku seperti gadis kecil yang tiba-tiba diberi perhatian setelah sekian lama dilupakan dunia.
Suatu sore yang sunyi, aku sedang mencuci sayuran di dapur ketika Fah tiba-tiba datang membawa satu kantong plastik besar. "Santi, hari ini kita masak terong lagi ya?" Aku tertawa kecil. "Fah suka sekali terong?" "Bukannya kamu yang suka," balasnya sambil tersenyum nakal. Aku memalingkan wajah, merasa pipiku panas. Hari itu, kami memasak bersama. Aku memotong sayuran, Fahd menyiapkan bumbunya. Ia bercerita banyak tentang masa mudanya, tentang istrinya yang sudah tiada, tentang betapa ia merindukan suara perempuan di rumahnya. Aku mendengarkan sambil sesekali tertawa. Aku bahkan lupa kalau aku hanya seorang pekerja. Ketika terong itu matang, Fat meletakkan satu piring di depanku. "Coba, aku ingin tahu apakah kamu suka." Aku menyuap sedikit. Rasanya luar biasa. Bumbunya meresap, wanginya lembut, dan rasanya membuat hatiku ikut menari. "Enak?" tanyanya. Aku mengangguk cepat. "Enak sekali, serius." Fah tersenyum seperti anak kecil yang berhasil membuat sesuatu untuk pertama kalinya. Aku menatapnya lama tanpa sadar. Ada sesuatu dalam senyumnya, sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang membuatku ingin percaya bahwa hidup tidak selamanya kejam. Hari-hari berikutnya, kami semakin sering mengobrol. Kadang ia bercerita tentang bisnisnya, kadang ia bertanya tentang hidupku di Indonesia. "Kenapa kamu berangkat ke Arab, Santi?" tanyanya suatu malam ketika kami duduk sambil minum teh. Aku menghela nafas panjang. "Aku janda, Fah. Suami meninggalkanku tanpa kata. Aku harus kerja untuk anakku." Fah menunduk. "Maaf, aku tidak tahu kamu memikul beban sebesar itu." Aku tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa." Lalu Fah berkata sesuatu yang membuatku terdiam lama. "Kamu perempuan kuat, Santi. Tidak semua orang bisa melewati apa yang kamu jalani." Aku menatapnya. Kata-katanya bukan pujian kosong. Ia mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Dan itu membuatku bingung, sekaligus hangat. Malam itu, ketika aku kembali ke kamar kecilku, aku menutup pintu perlahan. Jantungku berdetak tidak seperti biasanya. Aku duduk di tepi kasur sambil memegang dada. Ada rasa asing yang tidak bisa kujelaskan. Rasanya seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam hati tanpa permisi. Namun aku mencoba mengabaikannya. "Aku hanya pekerjanya," bisikku pada diri sendiri. Tidak boleh berharap yang tidak-tidak. Tapi takdir tidak peduli pada batasan yang kubuat. Suatu hari, setelah hampir 2 bulan aku tinggal di rumahnya, Fahd memintaku duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak tegang, namun matanya lembut seperti biasa. "Santi, aku ingin bicara sesuatu." Aku langsung gugup. "Ada apa, Fahd?" Dia mengambil napas panjang. "Aku merasa ada kekosongan di rumah ini, dan sejak kamu datang, rumah ini terasa hidup kembali." Aku tertegun. "Kamu perempuan baik, Santi. Kamu jujur, kamu penyayang, kamu bekerja dengan hati, bukan hanya tangan." Aku menunduk, berusaha menyembunyikan wajahku yang memanas. "Aku ingin kamu tetap di rumah ini, tapi bukan sebagai pekerja." Dadaku berhenti berdetak sejenak. Tapi sebagai seseorang yang mengisi kekosongan itu. Aku mendongak perlahan. Mata Fahd menatapku dalam, sangat dalam. "Santi, aku jatuh cinta padamu." Kalimat itu menghantamku seperti ombak besar, membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tidak pernah terpikir seorang lelaki Arab, duda, majikanku sendiri, mengatakan hal seperti itu padaku. Tapi yang lebih mengejutkan adalah hatiku bergetar bukan karena takut, tapi karena seakan aku juga merasa hal yang sama. Namun, aku hanya bisa terdiam. Napasku tersendat-sendat. Fahd melanjutkan pelan. "Aku tidak memaksamu. Tapi, apakah kamu bersedia membuka hatimu untukku, Santi?" Aku tidak menjawab malam itu. Tubuhku gemetar, pikiranku kacau. Tapi ketika aku berjalan kembali ke kamar, aku tahu satu hal. Hidupku sebentar lagi akan berubah. Dan perubahan itu dimulai dari sebuah pengakuan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya.
Malam itu, suasana rumah majikan terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah memecah ketegangan yang menggunung di dada Nira. Sejak kejadian ketika ia pingsan dan sang majikan, Tuan Hasan, membawanya ke rumah sakit, serta membantunya membuka fitnah yang menyebar, hidupnya mulai berubah, tapi tidak sepenuhnya tenang. Ia duduk sendirian di kamar, menatap layar ponselnya yang tak henti bergetar. Ada puluhan pesan, sebagian berisi dukungan, sebagian lagi masih menyindir dan menuduhnya. Nira menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. "Kapan semua ini benar-benar selesai?" bisiknya pelan. Namun, malam itu juga menjadi titik balik yang tak terduga. Pintu kamarnya diketuk perlahan. Nira tersentak, buru-buru mengusap wajahnya. "Masuk." Tuan Hasan muncul, berdiri dengan sorot mata yang terlihat lebih lembut dari biasanya. "Nira, aku melihatmu dari kamera ruang tengah. Kau belum tidur." Nira menunduk. "Maaf Tuan, saya hanya banyak pikiran." Hasan melangkah mendekat, duduk di kursi dekat kasur. "Fitnah itu sudah mulai mereda. Saya sudah menghubungi beberapa pihak untuk menghapus konten-konten yang mencemarkan namamu." Nira menatapnya setengah tak percaya. "Kenapa Tuan lakukan sejauh itu? Saya hanya pembantu." Hasan menggeleng pelan. "Karena kau tidak pantas diperlakukan seperti itu, dan karena aku tidak ingin melihatmu terluka lagi." Kalimat itu membuat dada Nira bergetar. Ada sesuatu dalam nada suara majikannya, tulus, hangat, dan membuat hatinya kembali bergetar setelah sekian lama ia tak merasakan perhatian. Beberapa saat kemudian, Nira memberanikan diri bicara. "Tuan, saya ingin jujur. Semua fitnah itu membuat saya terpukul karena saya takut Tuan salah paham. Selama ini saya berusaha menjaga jarak agar tidak muncul prasangka apapun, tapi orang tetap saja membuat cerita kejam." Hasan memperhatikan tiap kata yang keluar dari bibirnya. "Kalau aku salah paham, aku tidak akan ada di sini sekarang, bukan?" Nira menunduk, jantungnya berdegup keras. Ia merasa Hasan memahami lebih dari yang ia ucapkan. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian itu. Fitnah mulai mereda, nama Nira perlahan bersih karena pihak berwajib menemukan akun penyebar hoaks. Ternyata dilakukan oleh seorang kerabat jauh keluarga majikan yang iri pada perhatian Hasan kepada Nira. Sejak saat itu, Hasan mulai sering meminta Nira menemani Nira ke taman belakang untuk minum teh di sore hari. Mereka mengobrol tentang banyak hal, tentang keluarga, tentang hidup, tentang masa lalu. Nira merasa nyaman, namun juga takut. Takut karena ia merasakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh tumbuh. Takut karena ia hanyalah TKW, sementara Hasan adalah lelaki terpandang. Tetapi Hasan tidak pernah memperlakukan Nira seperti pembantu biasa. Ia memperlakukannya dengan hormat, dengan perhatian, dengan ketulusan. Hingga suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Hasan berkata pelan, "Nira, aku tidak tahu bagaimana hidupku sebelum ini, tapi sejak kau datang, rumah ini terasa hidup kembali." Nira menatapnya, terdiam, tubuhnya bergetar. "Tuan, jangan bicara begitu, nanti orang mengira saya." "Aku tidak peduli apa yang orang kira," potong Hasan dengan suara rendah namun tegas. "Yang penting, aku peduli padamu." Nira menutup mulutnya, menahan tangis yang tiba-tiba pecah. Ia tidak menyangka laki-laki yang dulu hanya ia anggap majikan itu bisa mengucapkan sesuatu yang begitu dalam, begitu menyentuh. Di hatinya, sesuatu yang lama dikunci mulai terbuka. Angin malam berhembus lembut di halaman rumah besar itu. Lampu-lampu taman menyala temaram, menciptakan suasana yang begitu tenang. Nira berdiri memandang langit, mencoba meredakan gejolak di dadanya setelah ucapan Hasan yang masih terngiang jelas. "Aku peduli padamu." Kata-kata itu berputar dalam pikirannya sepanjang hari, membuatnya gelisah sekaligus hangat pada waktu yang sama. Malam itu, Hasan datang menghampirinya. "Nira, aku ingin bicara," ucapnya pelan.
Nira menunduk, merasa dadanya sesak. "Tuan, saya takut. Apa yang kita jalani ini, orang bisa salah paham lagi. Saya tidak ingin hidup Tuan dipenuhi masalah karena saya." Hasan menggeleng, mendekat selangkah. "Selama ini, hidupku kosong. Kau membuatku mengerti arti dihargai, diperhatikan, bahkan dicemaskan. Itu bukan masalah, Nira. Itu anugerah." Nira menggigit bibir. Air mata mulai jatuh. Ia mencoba menahan, tapi tidak sanggup. "Saya hanya takut menyakiti siapapun." "Tidak ada yang kau sakiti. Justru kau yang paling sering disakiti, Nira." Hasan menatapnya dengan mata yang teduh namun tegas. "Aku tidak ingin kau terus hidup dalam ketakutan." Beberapa hari kemudian, kasus fitnah itu dinyatakan selesai. Pelakunya telah meminta maaf secara publik dan nama Nira benar-benar bersih. Banyak TKW lain bahkan memberi dukungan, mengagumi ketegaran Nira menghadapi badai. Di hari yang sama, Hasan memanggil Nira ke ruang keluarga. Ketika Nira datang, Hasan berdiri dengan raut wajah serius tapi lembut. "Nira, aku tahu posisi kita tidak mudah, tapi aku tidak ingin lagi ada jarak yang membuatmu menderita. Aku ingin masa depan yang bukan hanya baik untukku, tapi juga untukmu." Nira tertegun. "Apa maksud Tuan?" Hasan menatap matanya tanpa keraguan sedikit pun. "Aku ingin meminangmu secara baik-baik." Dunia Nira seakan berhenti berputar. Ia menutup mulutnya, tubuhnya gemetar, hatinya bergetar luar biasa. Saya ini hanya seorang janda, seorang pembantu. Bagaimana mungkin?" Hasan mendekat selangkah. "Kau perempuan baik, itu sudah cukup, dan aku ingin membahagiakanmu dengan cara yang halal." Air mata Nira jatuh semakin deras. Tidak pernah seumur hidup ia membayangkan seseorang memperjuangkannya sejauh ini. Beberapa bulan kemudian, sebuah pernikahan sederhana namun penuh kebahagiaan berlangsung. Tidak mewah, tidak penuh tamu penting. Hanya keluarga dekat Hasan, beberapa sahabat, dan orang-orang yang selama ini mendukung Nira. Saat akad selesai dan namanya resmi menjadi istri Hasan, Nira menangis terisak bahagia. Hasan menggenggam tangannya dengan lembut. "Mulai hari ini, tidak ada lagi ketakutan. Kau bukan lagi sendiri." Dan Nira tersenyum, senyum yang paling tulus setelah bertahun-tahun ia pendam dalam luka. Hidupnya berubah, bukan karena kemewahan, tapi karena akhirnya ia diberi kesempatan merasakan kasih sayang yang tidak pernah ia kira datang dari seorang majikan yang dulu hanya ia anggap sebagai atasan.